Good morning everyone. Berapa banyak di antara saudara yang mendengarkan istilah ini? Move on. Setelah ada sesuatu terjadi, sesuatu buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita mendengarkan nasihat, ya sudahlah, move on saja. Ya. Tetapi apakah move on itu menjadi satu jawaban bagi permasalahan kita? Itu menjadi satu tanda tanya besar. Karena banyak orang memang menuruti nasihat ini untuk move on, tapi masih meninggalkan perkara-perkara yang harus diselesaikan sebenarnya, tetapi di tengah jalan mereka menggantung permasalahan ini. Sehingga pada akhirnya nanti di kemudian hari akan menjadi masalah lagi. Saya Pastor Hania Saputra dari kota Brisbane, Australia. Nah, problem yang Anda mungkin saja hadapi hari ini bukanlah permasalahan yang sebenarnya. Ya, setiap problem itu sudah ada solusinya di dalamnya jikalau kita ini bisa menemukannya. Dalam banyak perkara, permasalahannya ada di dalam pribadi kita, bukan di luar kita, melainkan di dalam kita. Sikap Anda menanggapi setiap perkara merupakan kunci pembuka pintu ya ataupun jawaban dari permasalahan itu sendiri. Jadi ini bergantung kepada pengertian Anda, bergantung kepada mentalitas Anda untuk menanggapi setiap perkara. Jikalau Anda tidak tegar menghadapi semua masalah, maka problema akan menggoncangkan Anda. Problema akan membuat Anda stres. Problema akan membuat Anda takut. Ya, bahkan menggentarkan hati Anda. Ya, terkadang juga bisa melumpuhkan kehidupan Anda. Anda masih berjalan, tetapi sebenarnya ya dari hari demi hari hanya menggelinding saja. Bahkan akan membuat pemikiran Anda menjadi cupet ataupun buta. Tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, di Amsal 16 ayat 32 ada sebuah firman mengatakan demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow, orang yang menguasai dirinya dikatakan melebihi daripada seorang pahlawan yang memenangkan peperangan dan merebut kota. Nah, saudara, banyak hubungan erat, persahabatan kental yang seolah tsunami pun tidak mungkin memisahkan mereka, ternyata suatu saat kandas juga. Dan kenyataannya saat ini, ya setelah kandas menjadi duri dalam daging. Karena apa? Ingatan kepada orang itu menjadi sesuatu yang busuk dalam pemikiran. Ya, ini terutama dalam hubungan yang kandas itu ya tercampur cuka, ya tercampur kepahitan di dalam hubungan. Kalau kita flashback, kalau kita kembali ke awal hubungan ini, pastilah ada kehangatan. Tetapi secara gradually, secara perlahan, setelah mengalami permasalahan, percekcokan, pertengkaran, disagreement, ya, diakhiri dengan api yang mematikan sukma. Nah, penerimaan akan kenyataan hari ini perlu sekali Anda pikirkan dan lepaskan. Apa yang menjadi kenangan indah, biarlah itu tetap menjadi bagian kisah hidup Anda. Jangan Anda campakkan, buang dalam tong sampah, atau Anda jadikan sampah dalam pemikiran hari ini. Sebab apa yang sudah masukkan menjadi, apa yang negatif yang sudah masukkan dalam pemikiran, ya, itu akan menjadi kanker secara perlahan di dalam meniti masa depan kita. Kalau memang hubungan sudah putus dan kenyataannya hati Anda ya
mengalami satu guncangan. Terimalah kenyataan itu. Tetapi juga Anda harus melepaskan apa yang selama ini ya seolah-olah mencengkeram dalam hati, yang membuat Anda tidak rela, legowo. Lepaskan demi kebaikan diri Anda sendiri, demi kebaikan kesehatan Anda. Nah memang jikalau Anda gagal kemarin, ya, berhentilah hari ini, kita sadari, kita berdoa, kita bertobat, ya. Tetapi kita tidak boleh menangisi diri kita sendiri, tetapi kita harus bangkit. Ya. Kalau kita mengalami kegagalan, ketakutan di masa lalu, di hari kemarin, kita harus bangkit lagi hari ini, lebih kuat, ya. Lebih memiliki mental juara. Sehingga saya yakin percaya bahwa saudara akan mampu melangkahkan ya, kaki Anda ke hari esok ini dengan perkara yang jauh lebih beres. Kita tidak meninggalkan noda di hari kemarin itu. Anda tidak akan pernah menjadi korban apabila Anda tidak mengizinkan problema itu menguasai pikiran dan mempengaruhi tindakan ya, keseharian pada hari esok. Cara menguasai diri sendiri adalah tentunya bersama dengan pertolongan Roh Kudus sendiri. Dengan cara saudara mendekatkan kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan secara perlahan akan menjadikan Anda pemenang dan bukan korban. Apalagi saudara akan menjadi pecundang, jauh-jauh dibuangkan, disingkirkan dari kehidupan Anda. Sukses dalam kehidupan ditentukan oleh respon Anda terhadap setiap permasalahan. Dan Tuhan sudah katakan, sebagaimana Tuhan katakan kepada Gideon, Andalah pahlawan gagah perkasa. Kalau Anda sendiri merasa diri kecil, merasa diri tidak mampu, merasa diri tidak berarti, dengarkan firman Tuhan hari ini. Andalah pahlawan gagah perkasa. Sebab apa? Anda hebat, bukan karena kemampuan Anda, tetapi karena Roh Kudus ada di dalam diri Anda. Dan Tuhan masih memiliki rencana yang besar di hari esok, di masa depan ini. Tuhan memberikan kemenangan bagimu. Tuhan memberikan kelimpahan bagimu. Tuhan memberikan jalan keluar bagimu. Oleh karena itu, never give up. Die hard. Jadilah pahlawan. Saya akan berdoa bagi saudara. Yuk kita doa sebentar. Kita sehati ya. Dua orang Bapa meminta sesuatu, maka engkau akan mengabulkannya dari surga. Bapak, hari ini aku minta Tuhan, kiranya saudara-saudaraku yang melihat video ini, yang mengalami kekalahan, yang mengalami kelemahan, kekecewaan, apa saja di dalam jiwa mereka, dalam nama Yesus, kiranya Roh Kudus mampu melakukan penetrasi Tuhan dalam kepahitan mereka, dalam ketakutan mereka, dan menggantikan segala sesuatu perasaan menjadi satu pengharapan yang nyata buat hari esok. Terima kasih, kami mengandalkan Engkau, Yesus. Engkau yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara.